Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul Don't Breathe. Film dirilis di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2021. Yang disutradarai oleh Rodo Sayagues, dan dibintangi oleh Stephen Lang, Brendan Sexton dan Madeline Gregg. Oke guys, daripada kebanyakan bacot, mending kita saksikan langsung ringkasan filmnya. Latar diawali oleh penampakan sebuah rumah terbakar yang berlokasi di pinggiran kota. Seorang anak berjalan dan pingsan di jalan, sepertinya ia adalah korban yang selamat dari kebakaran itu. Cerita maju ke 8 tahun kemudian, di mana ia sudah tumbuh dewasa dan sedang bermain-main dengan Shadow anjingnya. Aduh, hampir saja gue ketangkep oleh Shadow. Lalu ia melihat sebuah pistol di mobil. Ternyata itu adalah pistol ayahnya. Ayahnya ini adalah mantan marinir yang sudah pensiun, namun daya lihat matanya tidak terlalu bagus. Itu diakibatkan dari percikan bom sewaktu dia bertugas di Irak dahulu. Ia sangat sayang dengan anak angkatnya itu yang bernama Tara. Tara inilah yang ia temukan di jalan 8 tahun yang lalu, cuma Taralah yang ia punyai saat ini. Lalu Tara diajak oleh Vini ke kota, ya hitung-hitung jalan-jalan, karena sepertinya Tara bosan kalau hanya di rumah saja. Lalu mereka pun berangkat. Kemudian Tara pun memasuki rumah yang sudah terbakar dan menaruh karangan bunga di sana, sepertinya ia tahu kalau itu adalah rumahnya dulu. Sesampainya di sana ia pun bermain dengan teman-teman barunya, Tara pun sangat senang sekali. Namun pas ia sedang di kamar mandi, ia dihadang oleh seorang pria aneh. Namun Shadow langsung menggonggong ke arah pria itu. Dan akhirnya Tara dan Shadow berhasil keluar dan kembali ke rumah. Lalu Tara pun memberikan makan buat Shadow ke ayahnya, dan ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Cerita kembali ke Finis yang dihadang di jalan oleh pria yang ia lihat siang tadi di toko. Finis pun turun dan meminta ia menggeserkan sedikit mobilnya. Akhirnya mereka menggeser mobilnya. Namun sewaktu Finis ingin menelpon petugas, tiba-tiba ia dicekik. Pria itu menaiki mobilnya, pasti sewaktu Finis turun menghampiri mobil yang menghadangnya tadi. Finis pun langsung dihabisi. Sedangkan Tara dan ayahnya berdebat, kalau Tara ingin sekali sekolah dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Sepertinya Shadow mencium aroma tidak sedap di area rumahnya, ia pun langsung pergi dan memeriksa. Benar saja ternyata ada 3 orang yang sedang mengintai. Ayahnya Tara pun ingin memberikan makan kepada Shadow, namun setelah ia panggil-panggil Shadow tidak kunjung datang. Ia pun merasa curiga, lalu ia pun pergi mencari Shadow ke seberang rumah ke semak-semak. Sewaktu si buta keluar sebentar, ternyata penjahat itu telah masuk ke rumah. Sepertinya mereka tahu kalau Pak Tua itu buta, maka mereka berpikir bisa leluasa untuk mencari Tara di sana. Seorang dari mereka masuk ke kamar Tara, Tara pun langsung bersembunyi. Setelah merasa aman Tara pun berlari keluar sambil mematikan lampu di lorong lantai 2 rumahnya. Penjahat itu pun kaget, sepertinya anak itu sudah kabur ke ruangan yang lain. Kembali ke Pak Buta, kasihan sekali ia menemukan Shadow dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Ia pun sangat marah ketika tahu kalau Shadow tewas ditembak. Pasti ada yang tidak beres di sekitar rumahku, gumam Pak Buta. Tara pun tertangkap oleh salah satu penjahat, namun seketika itu juga Pak Buta menangkapnya dari luar jendela, namun ia terkena palu oleh penjahat. Penjahat itu pun terlepas dan Pak Buta lari dengan luka di lengannya. Tara langsung berlari ke ruangan bawah, dan bersembunyi di sebuah lemari besi. Sedangkan Pak Buta sedang mengobati lukanya, namun seorang dari mereka mencari Pak Buta. Tiba-tiba ia dibantai dan mulutnya dikasih lem Alteco, sampai-sampai ia sulit untuk bicara. Lalu saudaranya datang dan menolong. Untung saja engkau tidak dihabisi oleh si buta itu.
Kembali ke Tara di mana ia akan ditenggelamkan oleh penjahat, namun tiba-tiba menggelindinglah sebuah tabung gas yang siap meledak. Cukup cerdik Pak Tua ini ternyata. Kemudian pertarungan terjadi, baku hantam tak terelakkan lagi. Walaupun sedikit buta, Pak Tua ini tidak bisa dianggap remeh. Sedangkan ujung kabel yang telanjang sudah hampir mengena permukaan air di kotak besi itu. Pada akhirnya Pak Buta meledakkan tabung gas itu dengan percikan listrik dari sebuah kabel yang telanjang. Kemudian ia segera menyelamatkan Tara dari kotak besi itu, untunglah Tara masih bisa diselamatkan. Kemudian mereka berdua pun lari dari sana. Bos penjahat pun memeriksa ledakan yang barusan terjadi, dan ia melihat muka anak buahnya sudah gosong dimakan api. Pak Buta pun keluar dari pintu gudang dan bersembunyi di kebun bioponiknya. Para penjahat pun mencoba mencari ke area itu. Orang buta itu bukanlah ayah kandungmu, sampai-sampai hari ulang tahunmu saja ia tidak tahu. Sebenarnya ia adalah seorang pembohong. Mendengar itu Tara pun sedih. Apakah benar yang dikatakan oleh bos penjahat itu? Pak Buta itu pun tidak tahan lagi mendengarnya, ia pun langsung keluar dan menghajar penjahat itu. Malah ia yang terkapar dan dipukuli. Ia mengingatkan Tara dengan rambutnya yang putih. Apakah engkau ingat? Pak Tua ini memungutmu 8 tahun yang lalu, engkau pingsan di jalan karena kebakaran itu. Makanya ia mengadopsimu sampai engkau besar seperti sekarang. Lalu Tara pun akan dibawa ke mobil, si buta pun akan dieksekusi. Tanpa mereka sadari ia pun melawan, setelah itu langsung kabur melewati jendela. Ternyata Pak Buta itu tidak benar-benar kabur, lalu ia menghajar seorang dari penjahat yang masih di dalam. Mukanya dipukul pakai sekop sampai hancur tak berbentuk. Mendengar teriakan Tara, mereka pun kembali masuk, dan apa yang mereka lihat, ternyata temanya sudah tewas dengan mukanya yang hancur. Tara dan ayahnya pun langsung naik ke rumah kembali, ayahnya menyuruh Tara naik ke loteng untuk bersembunyi. Namun Tara sepertinya tidak mau, karena ia masih sibuk menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Tak lama seekor anjing pun mengejar mereka, Tara pun lari ke kamar yang lain dan ayahnya pun menaiki loteng yang disusul oleh anjing itu. Sepertinya Tara akan lari dari rumah itu, namun ia pun tertangkap. Beberapa botol yang berisikan minyak pun dilemparkan ke dalam rumah, sehingga membuat rumah pun dimakan oleh api. Rasakanlah panasnya api ini orang tua buta yang aneh. Setelah itu mereka pun langsung pergi. Malam yang dingin dan cuaca yang lembab, sebuah rumah habis dilalap si jago merah. Ia pun melepaskan anjing itu, dan Pak Buta pun keluar dengan melompat dari jendela. Jatuh dan terkena pecahan-pecahan kaca jendela yang pecah. Ia hanya bisa melihat rumah kesayangannya hangus terbakar. Cerita maju ke markas di mana Tara akan disekap di situ. Tara pun bangun, kemudian ia dihampiri dan diceritakanlah tentang masa lalu Tara. Setelah berbincang-bincang Tara pun pergi tanpa dilarang-larang. Namun di saat Tara akan membuka pintu, ia mendengar suara wanita yang menyanyikan lagu yang sering ia nyanyikan waktu kecil dulu. Tara pun kaget setelah mendengar wanita itu mengatakan kalau dirinya adalah ibunya Tara. Wanita itu menunjukkan foto waktu ia hamil mengandung Tara. Sepertinya wanita itu sedang sekarat dengan jantungnya, nah jantung Tara inilah yang akan diambil. Setelah meminum jus Tara pun pingsan dan dibawa ke meja bedah. Di sana terlihat seorang dokter sedang bersiap-siap untuk melakukan pembedahan pemindahan jantung. Jelas mana ada orang tua yang akan membunuh anaknya sendiri, pastilah mereka bukan orang tua kandung Tara.
Ayo tuntun aku ke rumah tuanmu, ungkap Pak Buta ke anjing itu. Tara dan wanita itu pun telah bersiap di atas meja bedah. Namun ketika ingin memulai, tiba-tiba aliran listrik pun padam, tentu saja pembedahan itu tertunda. Dan mereka segera memeriksa ke bawah ke panel listrik gedung itu. Namun di sana telah siap si Buta dengan senjatanya, dan langsung menghajar. Pertarungan berlangsung. Biar udah tua ia tetaplah masih jago, penjahat itu pun tewas dibantai Pak Buta. Kepalanya pun dipukuli dengan palu besi hingga bocor dan memuncratkan darah segar. Tiba-tiba anjing pun masuk, dengan begitu si bos pun tahu kalau Pak Buta itu sudah ada di dalam gedung ini, bisa jadi padamnya aliran listrik ini, adalah ulahnya si Buta. Beberapa orang memeriksa ke bawah, dan dilihatlah oleh mereka, kalau si Buta ini terkapar. Kemudian mereka memeriksa, namun mereka malah ditembaki oleh si Buta. Hitungan detik 3 orang itu pun langsung tewas dan ini. Penjahat yang satunya ternyata baik, ia malah memberitahukan kalau Tara akan dibawa. Maka kejarlah Pak, jangan sampai terlambat. Terlihat di lorong kalau si bos akan membawa istrinya dan Tara pindah ke tempat lain. Si bos menembaki kayu-kayu ventilasi sampai bolong, agar cahaya masuk dan menerangi ruang itu yang awalnya gelap dan lembab. Gas air mata pun diumpankan oleh Pak Buta jagoan Mimin ini. Namun belum sempat keluar mereka sudah dihadang oleh Pak Buta. Dokter itu pun tewas, sedangkan mereka bertarung habis-habisan. Rupanya istri bos penjahat itu pun telah dihabisi terlebih dahulu oleh Pak Buat. Bos pun semakin marah dan segera akan membunuh Pak Buta. Tapi tidak akan semudah yang engkau pikirkan guys. Selagi mereka bertarung, kursi roda yang diduduki istrinya bos bergerak ke arah lubang bekas kolam. Sialnai Tara pun masih terborgol tangannya dan tangan wanita itu. Tara pun berusaha menggapai pedang yang ada di dekatnya, langsung saja Tara memotong lengan wanita itu. Namun sebelum terpotong mereka berdua pun keburu jatuh ke dalam lubang bekas kolam itu. Anjingnya pun berbalik membela Pak Buta, namun anjing itu pun tewas dilempar keluar jendela. Sepertinya bos penjahat sudah sangat kelelahan, sewaktu ia beristirahat sejenak, tiba-tiba Pak Buta berdiri tepat di belakangnya. Langsung saja 2 jempol Pak Buta menusuk mata si bos sampai buta. Setelah itu Pak Buta pun terduduk, karena ia juga mengalami luka yang parah. Namun tiba-tiba si bos menusukkan pisau ke badan Pak Buta. Tidak lama badan si bos pun ditembusi oleh pedang yang dipegang oleh Tara. Akhirnya yang menghabisi nyawa si bos adalah Tara. Sungguh masa kanak-kanak yang menyeramkan, baru berumur 8 tahun ia telah menjadi seorang pembunuh. Tapi kali ini dia hanya membela diri, tidak ada niatnya untuk membunuh si bos. Semuanya karena keadaan semata. Lalu ia segera menghampiri ayahnya yang sudah terkapar dan terluka parah, pada akhirnya ayahnya pun tewas, dan Tara akhirnya tinggal di rumah singgah di mana di sana banyak anak-anak yang seusianya. Oke guys, sekian dulu ringkasan filmnya, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di ringkasan film berikutnya.